Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow, volume pertama chapter ke-9. Di chapter ini bakal dibahas tentang Shadow Garden yang akan melawan pasukan sekte Diablos di Akademi Midgar. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya, Rose, Oriana, dan juga semua siswa dari sekolah Midgar, mereka semua sedang disekap di aula sekolah. Sedangkan Rose saat ini, dia sangat waspada kepada pemimpin dari pasukan teroris tersebut, yaitu Gaun. Karena Rose sangat tahu bahwa Gaun itu adalah orang yang paling kuat daripada yang lainnya. Bahkan Rose juga melihat banyak sekali guru yang telah mencoba untuk melawan Gaun. Tetapi sayangnya, semua orang yang telah mencoba untuk melawan Gaun, mereka semua telah dikalahkan lalu dibunuh dengan sangat sadis. Sedangkan Rose yang melihat semua pembantaian itu terjadi, dia pun lalu berpikir bahwa dia tidak bisa diam saja. Dan saat Gaun masuk ke dalam ruangannya, Rose pun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bisa memotong tali yang mengikat tangannya. Karena dia saat ini secara diam-diam telah mengantungi sebuah pisau yang telah dia sembunyikan di dalam bajunya. Setelah tali itu terlepas, Rose pun langsung memberikan pisau itu kepada teman di sebelahnya. Tetapi sayangnya, ada salah satu penjaga yang curiga kepada Rose. Dan Rose yang mengetahui hal itu, dia pun berusaha untuk mencegah penjaga itu mengetahui tentang pisau yang dipegang oleh temannya. Dan Rose pun langsung berdiri dan mengaku jika tali yang mengikat tangannya sudah terlepas, sehingga temannya itu bisa tetap aman. Tetapi penjaga itu malah merasa sangat waspada kepada Rose, dan dia pun dengan cepat langsung mengeluarkan senjatanya untuk membunuh Rose. Dan saat orang itu ingin membunuh Rose, untungnya kejadian ini bertepatan dengan Sherry yang langsung melemparkan dan juga mengaktifkan artefak mata Alvarik yang telah dia modifikasi. Dan saat artefak itu mulai aktif, akhirnya segel sihir pun mulai terlepas, dan semua siswa sudah bisa menggunakan sihir kembali. Rose yang mengetahui hal itu, dia pun akhirnya dengan cepat langsung melakukan serangan balik dan membunuh penjaga itu. Dan setelah itu, Rose lalu bilang kepada semua orang bahwa segel sihir telah terlepas dan saatnya mereka semua melakukan serangan balik. Dan singkatnya, akhirnya terjadilah pertempuran sengit antara siswa Midgar melawan pasukan teroris. Di sisi lainnya, Rose saat ini mulai terdesak dengan jumlah pasukan teroris. Karena jumlah pasukan teroris sangat banyak, sedangkan dia hanya sendirian. Dan juga energi sihirnya sudah hampir habis. Dan Rose yang mulai melemah, dia pun akhirnya menyerah dan putus asa. Karena di sini dia yakin pasti dia akan segera mati. Tetapi saat dia mulai putus asa, tiba-tiba datanglah seorang pria misterius yang langsung menebas semua teroris itu. Rose yang melihat hal itu, dia pun lalu bertanya kepada pria misterius itu, siapakah dirinya sebenarnya. Dan orang itu pun lalu bilang kepada Rose bahwa namanya adalah Shadow, dan dia adalah pemimpin dari Shadow Garden. Lalu setelah itu, Shadow pun langsung memanggil para pelayan setianya, dan tidak lama datanglah pasukan Shadow Garden yang terdiri dari para wanita. Tetapi Rose yang melihat mereka semua, dia pun menjadi sangat yakin jika mereka ini adalah orang-orang yang sangat kuat. Dan singkatnya, pasukan Shadow Garden pun mulai membantai semua pasukan teroris dengan sangat kejam. Bahkan Rose yang melihat pembantaian itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Karena dalam waktu yang sangat singkat, pasukan Shadow Garden mampu mengurangi jumlah musuh dengan sangat cepat. Dan setelah itu, ada salah satu dari siswa yang langsung berteriak. Dan dia memberitahukan semua orang bahwa bangunan sekolah sudah mulai terbakar dan semua orang harus segera keluar.
Tetapi sebelum itu, Rose lalu bertanya kepada Shadow, apa tujuan dari Shadow Garden? Tetapi Shadow hanya menjawab bahwa mereka hidup di dalam bayangan dan untuk memburu para bayangan. Lalu tidak lama, datanglah salah satu bawahan dari Shadow, dan orang itu ternyata adalah Nu. Lalu dia langsung melaporkan kepada Shadow jika pasukan teroris sudah mulai melarikan diri setelah mereka membakar bangunan sekolah. Tetapi Shadow yang mendengar hal itu, dia pun langsung tertawa. Dan Shadow bilang kepada Nu bahwa pasukan teroris tidak akan bisa melarikan diri, karena melarikan diri dari Shadow Garden adalah hal yang sangat bodoh. Sedangkan Rose yang masih terus memperhatikan Shadow dari belakang, dia pun tiba-tiba langsung berteriak. Dan dia bilang kepada Shadow bahwa ada musuh yang akan menembak Shadow dari belakang. Tetapi tanpa menoleh sedikit pun, Shadow pun langsung menusuk orang itu dengan pedangnya tanpa melihatnya, dan orang itu pun langsung mati seketika. Sedangkan Rose yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang, karena dia baru saja melihat sesuatu hal yang sangat mengerikan, bahwa ternyata Shadow bisa membunuh seseorang hanya dengan sekali serang saja, bahkan tanpa melihatnya. Bahkan teknik pedang yang digunakan oleh Shadow tidak pernah dia lihat sebelumnya, dan tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Dan akhirnya Rose pun bertanya-tanya, di manakah selama ini kelompok Shadow Garden bersembunyi, dan dari mana mereka belajar teknik bertarung sehebat itu. Setelah itu, Shadow lalu memberikan perintah kepada Nu. Shadow bilang kepada Nu bahwa Nu harus segera mengurus semua masalah di sini, sedangkan dia dan juga yang lainnya akan mengurus masalah yang lainnya. Di sisi lainnya, ternyata pintu keluar dari aula telah tertutup dan telah dijaga oleh pasukan para teroris, sehingga semua siswa tidak bisa keluar. Tetapi Shadow yang melihat hal itu, dia pun dengan cepat langsung menebas pintu itu bersama dengan para teroris. Dan dalam sekejap, pintu itu pun langsung hancur berkeping-keping. Dan dengan ini, semua siswa pun akhirnya berhasil keluar dan juga berhasil diselamatkan. Sedangkan Rose saat ini, dia masih terus termenung dan memikirkan tentang Shadow Garden, karena dia sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Shadow Garden. Bahkan semua anggota Shadow Garden telah menghilang tanpa jejak apapun. Lalu dia bertanya-tanya di dalam pikirannya, siapakah Shadow Garden sebenarnya? Di sisi lainnya, di ruangan wakil kepala sekolah, pemimpin dari pasukan teroris yaitu Gaun, dia sedang mencari sesuatu. Tetapi ternyata dia tidak menyadari bahwa ada seorang anak laki-laki yang sedang duduk di atas sofa dengan sangat santai. Dan ternyata anak laki-laki itu adalah Kid. Tetapi saat ini, dia sedang dalam mode Kid dan bukan dalam mode Shadow. Lalu setelah itu, Kid pun langsung bertanya kepada Gaun. Kid bertanya apa yang sedang dilakukan oleh wakil kepala sekolah Lutheran di tempat ini, dan kenapa wakil kepala sekolah Lutheran sedang menggunakan kostum yang aneh. Di sini, Kid sebenarnya ingin menunjukkan jika dia sudah tahu bahwa Gaun itu adalah wakil kepala sekolah Lutheran. Sedangkan Gaun yang telah menyadari jika identitasnya telah diketahui oleh Kid, dia pun langsung membuka topengnya. Dan dia pun lalu bilang kepada Kid bahwa dia sangat memuji mata jeli Kid. Lalu setelah itu, Kid bilang kepada Lutheran bahwa dia sudah tahu jika Lutheran lah yang telah menjadi dalang di balik kekacauan ini, dan apa tujuan dari Lutheran melakukan semua ini. Dan Lutheran lalu memberitahu Kid. Lutheran bilang bahwa dia melakukan semua ini adalah untuk mendapatkan posisinya yang dulu. Dan posisi itu dulunya dia dapatkan setelah dia berhasil memenangkan turnamen Busin. Bahkan saat dia duduk di posisi itu, hal itu bukanlah sesuatu hal yang bisa dilupakan. Tetapi pada saat itu, saat dia sedang di dalam puncak kejayaannya, dia malah menderita suatu penyakit. Dan penyakit itu harus membuatnya mundur dari posisinya, sehingga hal itu membuatnya sangat frustasi. Bahkan karena penyakit itu, dia pun akhirnya kehilangan kemampuan bertarung. Dan karena dia menolak untuk menyerah, dia pun terus berusaha untuk melakukan penelitian untuk mencari obat dari penyakitnya. Tetapi ternyata butuh waktu yang panjang untuk bisa mendapatkannya. Tetapi saat itulah, dia pun akhirnya bertemu dengan seorang peneliti yang hebat. Dan ternyata peneliti itu adalah ibunya Sherry, yaitu Lucrea. Dan akhirnya dengan bantuan dari Lucrea,
dia pun akhirnya mendapatkan banyak artefak yang bisa membuatnya menjadi semakin kuat. Dan karena itulah dia terus membantu Lucrea dalam penelitiannya. Tetapi tidak lama setelah itu, dia dan juga Lucrea pun akhirnya menemukan sebuah artefak yang sangat kuat. Dan artefak itu adalah artefak mata Avaris. Dan dengan artefak itu, dia bisa sembuh dan menjadi semakin kuat. Tetapi sayangnya, saat rencananya hampir berhasil, Lucrea malah mengacaukan semuanya. Karena Lucrea saat itu ingin menyerahkan artefak itu kepada negara. Karena menurutnya, artefak itu sangatlah berbahaya. Dan karena itulah, dia pun akhirnya memutuskan untuk membunuh Lucrea dengan menusuknya dengan tusukan yang sangat banyak. Dan walaupun penelitian dari artefak itu belum selesai, tetapi dia masih punya harapan. Dengan cara memanfaatkan anak yang bodoh yang memiliki kemampuan penelitian yang hebat sehebat Lucrea. Dan anak itu ternyata adalah anak dari Lucrea, yaitu Sherry. Dan itulah alasannya ingin menjadikan Sherry sebagai anak angkatnya untuk melancarkan semua rencananya. Dan berkat hal itu, akhirnya penelitian dari artefak mata Avaris telah sempurna. Kit yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Lutheran bahwa dia sebenarnya tidak pernah menyangka jika Lutheran hanya ingin memanfaatkan ibunya Sherry untuk mencapai tujuannya. Dan Lutheran lalu bertanya kepada Kit, apakah Kit marah tentang hal itu? Tetapi Kit lalu menjawab bahwa dia tidak tahu apakah dia marah atau tidak, karena dia hidup hanya untuk mencapai tujuannya dan akan melenyapkan apapun yang tidak dia butuhkan. Tetapi Kit juga bilang kepada Lutheran bahwa walaupun begitu, apa yang telah dilakukan oleh Lutheran telah membuatnya sangat kesal. Dan setelah itu, tiba-tiba Lutheran langsung menyerang Kit dan berhasil menebasnya. Sedangkan Kit yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena awalnya Kit mengira jika Lutheran itu hanyalah seorang kakek yang lemah dan sakit. Tetapi ternyata Lutheran itu sangat hebat dalam bertarung. Dan setelah itu, Lutheran pun langsung mengeluarkan sihir pembakaran dan langsung mengarahkannya kepada Kit. Dan di sini Lutheran sangat yakin jika Kit sudah terbakar sampai habis. Tetapi ternyata tiba-tiba Kit langsung berubah menjadi mode Shadow. Sedangkan Lutheran yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Lutheran bertanya kepada Shadow, siapakah dia sebenarnya? Lalu Kit langsung mengenalkan dirinya kepada Lutheran. Kit bilang bahwa dia adalah Shadow, dan dia adalah pemimpin dari Shadow Garden. Dan tugas dari Shadow Garden adalah bersembunyi di balik bayangan untuk memburu para bayangan. Lutheran yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai menyadari jika orang yang ada di hadapannya saat ini adalah Shadow yang asli. Lalu Lutheran bilang kepada Shadow bahwa dia tahu jika Shadow datang ke sini adalah karena Shadow ingin mendapatkan artefak mata Avaris. Tetapi sayangnya artefak itu sudah ada di tangannya. Dan Lutheran juga memberitahu Shadow bahwa dengan artefak ini, maka semua kekuatannya akan kembali. Lalu setelah itu, Lutheran pun langsung mengaktifkan artefak mata Avaris. Dan dalam sekejap, kekuatan dari Lutheran langsung meluap dan menjadi berkali-kali lipat. Dan singkatnya, akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Shadow melawan Lutheran. Di sisi lainnya, setelah Sherry berhasil melenyapkan segel sihir dari para siswa, dia pun langsung bergegas untuk menuju ke ruangan wakil kepala sekolah untuk menyelamatkan ayahnya, yaitu Lutheran. Karena di sini dia tidak tahu bahwa ternyata dalang dari kekacauan ini adalah ayah angkatnya sendiri, yaitu Lutheran. Dan setelah itu, Sherry pun terus berlari dengan penuh rasa khawatir. Walaupun sebenarnya ayah angkatnya ini adalah orang yang telah membunuh ibunya, yaitu Lucrea. Di sisi lainnya, saat ini pertarungan antara Lutheran melawan Shadow masih terus berlangsung. Dan semua serangan dari Lutheran dapat ditahan dengan mudah oleh Shadow. Bahkan Shadow setelah itu langsung bilang kepada Lutheran jika Lutheran itu masih terlalu lemah baginya. Tetapi Lutheran yang mendengar hal itu, dia malah langsung tertawa. Dan dia bilang kepada Shadow bahwa alasan kenapa pasukannya menyamar menjadi Shadow Garden
adalah karena mereka bertujuan untuk melimpahkan semua kesalahan kepada Shadow Garden. Tetapi Shadow yang mendengar itu, dia pun langsung tertawa dan bilang kepada Lutheran. Shadow bilang bahwa hal itu sangatlah lucu, karena sejak awal mereka bukanlah kelompok yang berjalan untuk kebenaran maupun kejahatan. Karena Shadow Garden menempuh jalan mereka sendiri, dan jalan itu adalah jalan yang mereka buat sendiri. Bahkan jika semua kesalahan dikumpulkan dan disalahkan kepada Shadow Garden, maka mereka hanya perlu untuk memikulnya, dan hal itu tidak akan bisa menghancurkan Shadow Garden. Karena kelompok Shadow Garden hanya melakukan sesuatu hal yang mereka ingin lakukan. Lalu setelah itu, Shadow pun mulai menusuk Lutheran dengan pedangnya. Dan Shadow menusuk Lutheran dengan tusukannya sangat banyak. Dan alasan Shadow melakukan hal itu adalah karena dia ingin memberikan luka yang sama seperti yang diderita oleh ibunya Sherry, yaitu Lucrea, agar Lutheran dapat merasakan penderitaan yang sama yang telah diderita oleh ibunya Sherry, yaitu Lucrea. Dan setelah Lutheran merasakan penderitaan itu, Shadow pun langsung menusuk jantung Lutheran sampai Lutheran mati seketika. Tetapi ternyata Sherry melihat semua kejadian itu, dan Sherry melihat bahwa ayah angkatnya telah dibunuh oleh Shadow. Bahkan Sherry langsung menangisi kematian ayah angkatnya, tanpa tahu bahwa ternyata ayah angkatnya itu adalah dalang dari kekacauan yang telah terjadi. Bahkan sampai saat ini dia tidak tahu jika ayah angkatnya itulah yang telah membunuh ibunya, yaitu Lucrea. Tetapi di sini Shadow tidak menjelaskan apa-apa kepada Sherry, dan malahan Shadow langsung pergi dan bilang kepada Sherry jika Sherry sebaiknya tidak mengetahui apapun. Setelah kekacauan telah selesai, Rose pun lalu mendengar sebuah kabar jika ada seorang anak laki-laki dengan luka tebasan sedang dirawat di ruang perawatan. Dan Rose yang mendengar hal itu, dia pun langsung dengan cepat pergi ke ruang perawatan, karena dia yakin anak laki-laki itu adalah Kit. Dan setelah Rose sampai di sana, dia pun melihat Kit masih hidup. Lalu dia pun langsung memeluk Kit sambil menangis. Dan Rose bilang kepada Kit bahwa perasaan Kit sudah sampai di hatinya. Tetapi Kit yang mendengar itu, dia malah tidak peduli sama sekali. Dan dia malahan mengira bahwa perasaan yang dimaksud oleh Rose adalah perasaan untuk tetap hidup, dan bukannya perasaan cinta. Keesokan harinya, Sherry lalu mengajak Kit untuk membicarakan sesuatu hal. Dan setelah mereka hanya berdua saja, Sherry lalu bilang kepada Kit bahwa dia sangat berterima kasih kepada Kit karena sudah banyak membantunya. Dan Sherry juga bilang kepada Kit bahwa dia juga akan segera keluar dari kerajaan ini untuk memperdalam ilmu pengetahuannya. Kit yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Sherry bahwa dia sangat berharap jika Sherry bisa berhasil. Dan sebelum Sherry pergi, Sherry pun bilang kepada Kit bahwa dia yakin jika suatu saat nanti mereka akan bisa bertemu kembali. Di sisi lainnya, di markas Shadow Garden, saat ini Alpha dan Gamma sedang membicarakan tentang poster buronan. Dan poster buronan itu adalah poster buronan dari mereka yang sudah tersebar ke seluruh negara. Bahkan saat ini tuan mereka yaitu Shadow telah menjadi buruan paling dicari di seluruh negara. Dan Gamma juga memberitahu Alpha bahwa hal ini bisa terjadi adalah karena tuan mereka yaitu Shadow telah dituduh melakukan semua kejahatan yang telah terjadi di kerajaan Midgar. Bahkan semua kesalahan dari insiden ini yang disebabkan oleh Lutheran semuanya dilimpahkan kepada Shadow Garden. Lalu Gamma langsung bilang kepada Alpha bahwa pemerintah telah salah sangka terhadap Shadow Garden dan mereka harus segera membersihkan nama Shadow Garden. Tetapi Alpha dengan tenang lalu bilang kepada Gamma bahwa mereka harus membiarkan hal itu terjadi. Karena saat kejadian itu, dia tidak sengaja mendengar Tuan Shadow mengatakan bahwa Shadow Garden akan memikul semua dosa itu, dan hal itu tidak akan merubah apapun. Karena Shadow Garden hanya melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Gamma yang mendengar hal itu, dia pun langsung menjadi sangat kagum kepada kata-kata yang diucapkan oleh tuannya. Dan Alpha juga bilang kepada Gamma bahwa keputusan dari Tuan Shadow tidak pernah salah dan tidak labil. Dan semua anggota bayangan harus patuh dan hidup dengan keputusan dari tuannya, yaitu Tuan Shadow.
Lalu Alpha langsung menyuruh Gamma untuk memanggil 7 anggota elit bayangan agar mereka berkumpul, karena mereka harus membuat sebuah rencana untuk masa depan. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.